Perkenalkan, nama lengkap saya Teresia Diana Nahak dengan NIM 19010600142 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang senyawa penyusun biomembran. Kita masuk pada agenda pembahasan yang pertama, yaitu senyawa penyusun biomembran. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua bagian besar yang menyusun biomembran, dan yang kedua yaitu perbedaan dan persamaan. Saya akan menerangkan tentang perbedaan dan persamaan senyawa-senyawa penyusun biomembran tersebut. Kita masuk pada materi, yaitu senyawa penyusun biomembran. Karbohidrat membran. Karbohidrat adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen 2:1, sepertinya dalam air. Dengan demikian, dengan empiris rumus CmH2ON di mana M mungkin berbeda dari N, karbohidrat berfungsi meningkatkan hidrofilisitas lemak dan protein, mempertahankan stabilitas membran oleh adanya struktur yang disebut glikokaliks. Glikokaliks akan berinteraksi dengan glikokaliks sel lain sehingga berfungsi meletakkan satu sel dengan sel yang lainnya. Selanjutnya, karbohidrat membran terdiri dari 3 bagian penting, yaitu yang pertama olisakarida pendek, yang kedua glikoprotein, dan yang ketiga adalah glikolipid. Bagian yang pertama tentang oligosakarida pendek. Oligosakarida merupakan gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya terdiri dari 2-8 molekul monosakarida. Oligosakarida adalah sejenis karbohidrat rantai pendek yang berfungsi sebagai prebiotik. Yang kedua tentang glikoprotein, merupakan protein yang mengandung rantai oligosakarida yang mengikuti glikan dengan ikatan kovalen yang rantai polipeptida bagian samping. Glikoprotein berfungsi dalam struktur reproduksi sistem, kekebalan, hormon, dan perlindungan sel dan organisme. Yang berikutnya adalah glikolipid. Glikolipid adalah lipid dengan karbohidrat yang terikat oleh ikatan glikosidik atau kovalen. Peran mereka adalah untuk menjaga stabilitas membran sel dan untuk memfasilitasi pengenalan sel, yang sangat penting untuk respon imun dan dalam koneksi yang memungkinkan sel untuk terhubung satu sama lain untuk membentuk jaringan. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya tentang lipid membran. Di sini lipid membran ini terdiri dari 3 bagian penting juga. Di sini salah satunya adalah fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Baik, lipid membran itu sendiri merupakan salah satu kelompok senyawa organik yang beragam, termasuk lemak, minyak, hormon, dan komponen membran tertentu yang dikelompokkan bersama karena mereka tidak banyak berinteraksi dengan air, berfungsi untuk memisahkan sel individu dari lingkungannya dan mengkotak-kotakan interior sel ke dalam struktur yang menjalankan fungsi khusus. Lipid membran terdiri dari 1. Fosfolipid, merupakan molekul yang mirip dengan kepala dan ekor. Kepala dari fosfolipid merupakan molekul fosfat, sedangkan ekornya adalah lemak. Ciri-ciri fosfolipid yaitu termasuk dalam sebuah urutan sebagian besar komponen membran. Yang berikutnya, glikolipid adalah molekul karbohidrat yang menempel pada lemak. Peran mereka adalah untuk menjaga kestabilan membran sel dan untuk memfasilitasi pengenalan sel yang sangat penting untuk respon imun dan dalam koneksi yang memungkinkan sel untuk terhubung satu sama lain.
Kolesterol memiliki fungsi yang penting bagian membran plasma. Saat kondisi lingkungan panas, kolesterol akan berperan dalam menghambat pergerakan fosfolipid sehingga mencegah fosfolipid menjadi terlalu cair. Kolesterol merupakan metabolit yang mengandung lemak sterol yang ditemukan pada membran sel dan disirkulasi dalam plasma darah. Baik, kita masuk pada yang berikutnya, yaitu perbedaan dan persamaan senyawa-senyawa penyusun biomembran. Pada perbedaan utama karbohidrat dan lipid adalah karbohidrat merupakan sumber energi langsung dalam organisme hidup, sedangkan lipid bertindak sebagai sumber energi jangka panjang dan cenderung digunakan pada tingkat yang lebih lambat. Pada persamaannya, karbohidrat dan lipid merupakan nutrisi penting dalam organisme hidup. Mereka adalah senyawa organik dan berfungsi sebagai sumber energi utama. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.